Jawa Barat porak-poranda dikepung oleh bencana. Tetapi aneh, justru banyak orang yang menantang agar bencana datang lebih besar. Ini sungguh luar biasa. Manusia zaman sekarang ini sungguh aneh. Sudah banyak bencana menelan banyak korban, tetapi justru masyarakat yang masih hidup menantang agar bencana datang lebih besar. Ini kan sungguh sangat mengherankan, sangat membingungkan. Bencana di Jawa Barat hingga saat ini sudah terjadi di beberapa daerah. Yang pertama nih, gempa bumi di Garut yang saat ini tercatat sudah merusak 113 rumah. Cobalah kita renungkan bagaimana perasaan orang-orang yang rumahnya rusak. Sudah ada 113 rumah rusak ini akibat gempa bumi di Garut, Jawa Barat. Kemudian yang kedua, bencana hidrometeorologi yang meliputi banjir, longsor, dan pergeseran tanah di Kabupaten Cianjur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau PBBDB Kabupaten Cianjur mencatat kejadian bencana terbesar di 18 kecamatan dan memaksa 777 jiwa mengungsi. Coba kita renungkan bagaimana perasaan kita. Ada sekitar 777 jiwa yang harus mengungsi karena dilanda oleh bencana, baik oleh tanah longsor maupun oleh pergerakan bumi. Jadi buminya aneh, aktif bergerak sehingga retakan bumi ini mengakibatkan bencana musibah. Tetapi itu tadi sekali lagi aneh. Banyak orang yang justru menantang datangnya bencana agar lebih besar lagi. Ini sebenarnya orang stres atau orang waras. Kemudian ada lagi yang daerah ketiga nih, Sukabumi. Sukabumi banjir. Sukabumi ini baik di kabupaten maupun kota Sukabumi. Banjir, kemudian pergerakan tanah aktif, tanah longsor yang sudah menelan banyak korban. Di Sukabumi ini bisa kita lihatlah di website ya, di Google, bencana tentang pergerakan tanah aktif di Sukabumi. Kan di jalan-jalan itu tanahnya retak. Coba bayangkan, tanah retak kemudian sampai merembet kemana-mana. Ini tidak hanya memaksa orang untuk mengungsi, tetapi sudah banyak korban jiwa di Sukabumi ini gara-gara banyaknya musibah yang terjadi di sana. Kemudian lagi yang keempat, Bogor dan Depok. Ini kan badai angin kencang di mana-mana. Banyak pohon tumbang. Nah, pohon tumbang ini kan sekarang ini banyak kabel listrik. Nah, kalau pohon tumbang itu mengenai kabel listrik, mengenai kabel telepon dan seterusnya. Banyak konsleting. Ini juga akan sangat membahayakan, banyak kebakaran. Tidak hanya kebakaran tetapi juga listrik padam. Kemudian internet tidak bisa nyambung. Tapi aneh, banyak orang yang menantang bencana datang lebih besar lagi. Sekali lagi, ini sebenarnya orang-orang waras atau orang-orang yang stres. Ini kan kami ini sangat bingung. Oleh sebab itulah kami ini juga berpikir, sebaiknya kami berdoa supaya selamat, terhindar dari bencana, atau sekalian didoakan sekalian, ya sudah saja, terjang aja bencana badai, topan dan seterusnya. Ini memang sangat aneh. Kita sudah berkali-kali mengingatkan, ayolah kita sadar bertaubat, menyesali diri. Jangan merasa paling benar dan suci. Merasa paling benar dan suci di mana-mana kalau diajak ngaji untuk memperbaiki diri malas karena sudah merasa paling benar dan suci. Kalau terjadi bencana selalu menyalahkan alam. Itu kan kejadian alam, tidak ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa kita. Ini padahal orang Islam. Aneh sekali. Tatkala diajak ngaji, ayolah yang belum bisa baca Al-Quran, perbaiki diri. Mari pelajari Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyunya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang harus disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, sedangkan kita mengaku sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW,
Lalu mengapa kita belum mahir membaca Al-Quran tetapi merasa benar, merasa suci? Kan aneh. Kalau diajak ngaji alasan ini itu, ala banyak orang yang pintar-pintar tetapi korupsi, kelakuannya bejat. Lebih baik kita yang bodoh-bodoh tetapi baik. Nah inilah orang yang sudah merasa baik. Kalau sebaiknya kan begini, pintar dulu menguasai Al-Quran, hadis, dan berbuat baik. Jangan belum pintar tapi sudah menjustis orang lain. Ya, kalau misalnya nih Anda sudah belajar sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, hadis dengan baik, diamalkan dengan baik. Kemudian ada orang yang belajar tetapi digunakan untuk maksiat, digunakan untuk korupsi. Kemudian Anda mengingatkan, itu ya wajar dan pantas, karena sesama orang yang sudah belajar ilmu agama. Tetapi ini anehnya, godaan iblis dan setan. Orang diajak belajar nggak mau, tetapi merasa lebih baik, merasa lebih suci daripada orang pintar yang keblinger. Oleh sebab itulah sekali lagi, ayo mari kita perbaiki diri, kita ngaji, kita bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan malah menantang-nantang akan datangnya bencana lebih besar lagi. Kalau diajak ngaji alasan ini itu, bahkan selalu menyalahkan alam. Kalau orang memang hatinya sudah bebal nih, walaupun toh diperingatkan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, tidak akan mempan, nggak akan mempan. Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu nggak akan mempan, hatinya sudah bebal. Sehingga alam pun ikut memperingatkan, alam memperingatkan. Nah, namanya orang yang hatinya sudah bebal, walaupun toh diperingatkan oleh alam dengan adanya gempa, dengan adanya tanah longsor, banjir, badai, topan, seterusnya, ya namanya orang hatinya bebal tetap bebal, nggak akan berpengaruh sama sekali, nggak akan mau bertobat karena sudah merasa benar dan suci. Nah, supaya kita lihat itu di dunia maya, ada kesalahan seseorang yang kesalahan ngomong itu sudah biasa lah ya. Walaupun kami juga tidak suka dengan ucapan-ucapan seperti itu yang merendahkan orang lain. Tetapi kan kesalahannya kalau diperhatikan, difikir dengan kesalahan orang-orang awam dimanapun saat ini kan kesalahan mereka lebih besar. Kesalahan mereka lebih besar, lebih sering setiap saat, tetapi mereka lupa. Mereka suka membahas kesalahan orang lain. Dan mereka lupa kepada kesalahan diri mereka sendiri-sendiri. Ini kan aneh. Jadi kalau orang itu lebih suka membahas kesalahan orang lain dan lupa kepada kesalahan diri sendiri walaupun lebih besar, inilah alam yang akan memperingatkan. Dan bagi orang yang hatinya bebal, sekali lagi tidak akan mempan. Oleh sebab itulah, mari menjadi orang yang belajar untuk memiliki hati yang lembut, hati yang bisa merasakan getaran alam. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.